What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan salah satu kisah dari seorang pendaki, dimana ketika dia kecil itu, dia mendaki Gunung Gede. Jadi kejadiannya waktu itu, dia sedang menginap di salah satu villa di puncak, dan setelah hari minggunya itu, dia memutuskan untuk mengikuti jadwal perpisahan ke Gunung Gede. Nah, memang kalau ngomongin tentang Gunung Gede itu deket banget ya. Kalau kalian yang tinggal di Bogor, terus di Jakarta tuh super deket banget. Gue pribadi tuh deket banget sama Gunung Gede, tapi gue juga belum pernah ke Gunung Gede. Nah, tapi menurut gue ini cerita yang sangat menarik banget. Jadi sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, gue mau minta tolong dulu ke kalian untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ya guys. So langsung aja gue akan menceritakan kisah pertama ini kepada kalian. Let's go, check it out guys. Kisah ini diceritakan oleh salah satu penulis di Quora bernama Michelle Ano. Michelle Ano ini menceritakan dari sebuah pertanyaan, adakah hal terseram yang ingin kamu bagikan? Hal terseram, banyak sih. Secara sering dikasih lihat, tapi ada yang benar-benar membekas di ingatan aku sampai sekarang. Gak tahu deh, ini serem apa enggak. Bear with me, soalnya rada panjang. Gak apa-apa ya. Jadi, dulu, waktu itu tahun 2000-an kalau nggak salah, saya baru naik kelas 6 SD ikut mama perpisahan murid-muridnya. Jadi, mama saya itu adalah seorang guru dan perpisahannya ini akan ke Puncak Bogor. Kita menginap di villa yang sudah disewa oleh SD mama, dan itu pertama kali saya menginap di villa by the way. Oke, skip ya. Karena di villa ini saya cuma ngerasa aura-aura gak jelas, cuma gak dikasih lihat aja. Jadi masih aman. Kita nginep di sini 3 hari 2 malam. Pas hari ketiga tuh, pas hari Minggu, ada jadwal ke Gunung Gede. Tujuannya ke air terjun Ciberium. Nah, di sini si penulis juga memberikan gambaran dari air terjun tersebut yang kelihatan sangat menakjubkan dan tidak terasa aura horor sama sekali. Ini juga pertama kali sih gue ngeliat, dan gue sering denger nih air terjunnya keren, dan mungkin suatu saat gue bakal kesini guys. So langsung aja kita lanjut lagi. Mama saya waktu itu nggak mau ikut karena lelah. Saya yang masih kecil tentu saja ngeyel, pengen ikut dengan alasan ada AA atau kakak sepupu saya yang diajak mama aja ikut dan pasti aman karena didampingi beberapa guru. Oh iya, muridnya nggak terlalu banyak juga sih yang ikut perpisahan, dan yang ikut ke gunung juga nggak seberapa. Akhirnya mama mengizinkan dan berangkatlah kita. Biasalah, ya namanya juga anak-anak pada baru ke gunung jadi pada norak. Kita naik sebentar dulu saat itu buat lapor di pos, dan setelah itu saya kira akan dibagi per grup beserta pendampingnya. Ternyata tidak. Saya yang bingung akhirnya ngikutin aja. Waktu jalur nanjak masih fine aja, gak ada hal aneh yang terjadi. Pas jalur nanjak, saya masih sama saya dan beberapa murid laki-laki. Cuma namanya bocil, pasti ngeluh jauh. Iya, saya beberapa kali bilang, ih, jauh banget ya. Kok kita nggak sampai-sampai? Dan beberapa sambil bercanda mengatakan hal yang sama. Dan sekarang saya baru tahu kalau naik gunung, pantang bilang seperti itu karena yang ada kita bisa dijailin sama penghuni situ. Akhirnya dengan perjuangan, lelahnya melebihi muterin mall 1 hari. Kita sampai di air terjun, wah, Masya Allah indahnya. Oke, skip karena kita cuma sebentar aja dan akhirnya kita turun. Di sini mulai mencari AA saya dengan murid laki-laki malah turun duluan sambil lari ninggalin saya dan 4 orang murid perempuan. Ngeselin banget dia tuh. Sepanjang jalan kita cuma diem karena kita tuh takut gak serame pas berangkatnya. Paling ngobrolnya seadanya sambil mikir, ini kita nggak nyasar kan? Pokoknya ya takutlah. Cuma berlima di hutan yang kita bener-bener awam, apalagi masih anak-anak, gak ada alat komunikasi pun. Oke, di tengah jalan kita ketemu sama 2 orang mas-mas pendaki gunung. Mereka bawa tas karier dan style mereka ya emang kayak anak gunung banget. Si mas-mas ini nanya, "Dek, abis dari mana?" Dijawablah sama salah satu dari kita, "Abis lihat air terjun mas."
then si Mas nanya lagi. Oh, gitu. Terus sekarang mau turun ya? Kita semua ngangguk dan tiba-tiba dia bilang, Yaudah deh, kita anter yuk ke bawah. Nah, kita semua yang seneng dong, lega iya karena ada yang nganter. Sepanjang jalan emang diem aja sih, gak ada obrolan apapun. Saya sendiri sibuk mikir, kok ini mas-mas mau sih nganterin kita? Secara pos awal sama jalan kita ketemu lumayan jauh. Berarti tuh kayak mereka harus bolak-balik dong. Gak ada yang mencurigakan sejauh itu. Gak lama, kita udah mau deket pos, ada yang nyeplos dong. Ih, kok cepet ya daripada berangkatnya tadi? Terus si mas-mas itu pamit ke kita dan dia bilang gini, Sampai sini aja ya dek, nganterinnya. Hati-hati turunnya. kita bilang oke dan berterima kasih. Cuma waktu itu saya mau berdada-dada ria, jadi saya balikin badan, wush, mas-mas berdua tadi udah nggak ada. Sedangkan jalannya tuh lurus, nggak ada belokan. Saya yang langsung buru-buru lari ke kelompok menuju pos. Ternyata kita tuh paling akhir turunnya sampai mau dicari sama orang pos. Oh iya, di pos itu kan panjang. Beberapa memorial mereka yang menjadi korban entah hilang atau ditemukan sudah tidak bernyawa, ada tanggal saat kejadiannya. Bisa nebak gak? Saya nemu foto mas-mas berdua tadi dong. Iya, mas-mas yang anterin kita turun, mereka korban hilang belum ditemukan keterangannya sampai saat ini. Ini yang tetap membekas di ingatan saya sampai sekarang. Malah kadang jadi sedih. Mas-masnya baik anterin kita turun, nggak dibuat nyasar atau ikut hilang bersama mereka. Usia saya memang masih kecil saat itu, tapi ingatan saya kuat. Adakah yang mempunyai pengalaman yang sama seperti saya saat naik gunung? Sampai sekarang, kadang saya suka mikir dan kirim doa untuk mas-mas itu. Oh ya, saya nggak terlalu hafal trek masuk jalur pendakian dari pos awal, cuma kurang lebihnya mirip trek seperti ini. Nah, si penulis itu memberikan satu gambaran seperti kayak ada satu jalan setapak, kayak kalau kalian pendaki kalian pasti ngerti lah jalan setapaknya seperti apa. Pinggirnya itu dipenuhi dengan hutan-hutan, jadi bener-bener jalan setapak lurus gitu. Kalau misalnya ada orang yang kayak berpisah gitu atau kayak berpapasan sama kita pasti masih bisa lihat, nggak bisa langsung menghilang begitu saja. Nah, saya nyari gambarnya bingung, ya mirip-mirip seperti ini, cuma waktu itu jalan tanahnya banyak batunya, turunannya lurus, tapi bentuk jalannya kayak tangga gitu. Ya gitulah pokoknya. Gak serem kan? Maaf ya kalau ceritanya ini masih berantakan. Wow. Ini kalau ngedenger atau kita ngebahas tentang penampakan di gunung itu ya, sangat menarik banget guys. Karena gue juga salah satu yang pernah naik gunung dan gue pernah ngerasain hal-hal seperti ini. Dan puji syukur banget sih ya, si penulisnya ini nggak diganggu oleh hal-hal yang mengerikan gitu loh. Kan seperti yang tadi dia bilang, gue juga baru tahu kalau misalnya kita naik gunung kita nggak boleh banyak ngeluh, nanti dijailin. Dan rupanya si penulis ini nih kayak beruntung banget sih. Maksudnya nggak dijailin, malah dibantuin nyari jalan, terus bisa kembali ke posnya dengan ya nggak kekurangan apapun. Walaupun mereka itu kayak jalannya pelan, tapi bisa dikembalikan dengan aman gitu guys. Karena gue pribadi pernah dibawa nyasar ya. Maksudnya gue tuh yakin banget treknya itu nggak sepanjang itu, tapi tiba-tiba gue turun tuh bisa sampai 2-3 jam yang tadinya harusnya turun mungkin kalau cepet cuma setengah jam atau bahkan 1 jam ya. Ini diputer-puter sampai 3-4 jam guys. Temen gue yang udah berpengalaman naik turun gunung, yang waktu itu gue mendaki Gunung Lawu ya, dia juga ngerasa nggak mungkin selama itu. Dia udah kayak 7 kali ke Gunung Lawu, nggak selama itu dia tahu nih ini lagi dikerjain. Jadi kalau pengalaman di tempat gunung atau yang angker-angker kayak gitu memang nyata adanya guys. Jadi kalau misalnya kita naik gunung atau masuk ke dalam hutan, lebih baik kita menjaga apa yang kita ucapkan, karena bukan kita doang penghuni di tempat tersebut. Mungkin saja penghuni di sana ada di sekitar kalian dan mendengarkan percakapan kalian guys. Nah itu dia kisah yang diceritakan. Menurut gue pribadi sih ini simple banget tapi to the point, dan menurut gue merinding loh gue membaca dan mendengar kisah seperti ini. Nah gimana buat kalian yang mungkin sering naik gunung dan punya pengalaman seperti ini? Kalau kalian mau cerita bisa langsung aja ya kirimin cerita kalian di DM Instagram gue di Willy Kun, karena semakin sekarang nih kayak makin kekurangan cerita gue nih guys. Mungkin kalau kalian yang mau share cerita kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue ya guys ya.
So itu dia kisah hari ini guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita seram dan selalu mensupport channel ini. Itu dia kisah hari ini. See you guys in the next video di podcast cerita seram berikutnya. Bye bye.